Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita akan melanjutkan materi ketiga Ulumul Quran. Materi ketiga ini kita akan membahas seputar Al-Maki wal Madani, yakni Makiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat atau surat apakah yang termasuk dalam kategori Mekah dan yang termasuk dalam kategori Madinah. Dalam pertemuan ini kita akan bahas seputar Dhabitul Maki wal Madani. Apa sih aturan-aturan yang menjadikan sebuah surah atau ayat itu dijadikan sebagai kategori Mekah atau Madinah. Kemudian ahamiyatu ilmil Maki wal Madani. Apa sih urgensi mempelajari ilmu perihal surat atau ayat Makiyah dan Madaniyah. Kemudian thariqatu ma'rifatil Maki wal Madani, bagaimana cara mengetahui surat atau ayat ini Mekah atau Madinah. Kemudian Al-Quran Al-Maki min haisul mawdu', apa sih tema-tema yang dibahas ketika Al-Quran itu masuk dalam kategori Makiyah. Kemudian Al-Quran Al-Madani min haisul mawdu', apa sih tema-tema Al-Quran yang secara spesifik dia termasuk dalam kategori Madaniyah, Madinah. Kemudian adalah Al-Quran Al-Maki wal Madani min haisul uslub, bagaimana sih bahasa yang menjadi ciri spesifik untuk membedakan Maki dan Madani. Oke teman-teman, yang pertama adalah Tawaikul ulama fi kaifiyati tamyiz bainal Qur'anil Maki wal Qur'anil Madani. Adalah cara para ulama untuk membedakan ini loh surat Makiyah, ini loh surat Madaniyah, ini loh ayat Makiyah atau ayat Madaniyah. Dalam konteks ini para ulama memiliki tiga konsep. Yang pertama adalah al-madhab az-zamani, adalah pendapat para ulama yang dia adalah asyharul istilahat, adalah istilahat atau terminologi yang paling banyak dipergunakan oleh para ulama dan paling banyak diterima oleh para ulama, yakni madhab yang dalam mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah terfokus pada suatu masa. Yang kedua adalah al-madhab al-makani, yaitu suatu madhab yang mengatakan suatu madhab yang sudut pandangnya adalah tempatnya. Yang kedua adalah al-madhab al-khitabi, yang ketiga adalah suatu madhab yang mengatakan dan membedakan Makiyah dan Madaniyah dari isi dan siapa yang diajak bicara dalam surat atau ayat Makiyah Madaniyah tersebut. Yang pertama adalah al-madhab az-zamani, suatu madhab yang paling banyak dianut dan diterima oleh para ulama adalah al-Quran al-Maki ma nazala qabla al-hijrah. Quran Makiyah, surat atau ayat yang termasuk dalam kategori Makiyah adalah ma nazala qabla al-hijrah, yakni setiap surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wal Quran al-Madani huwa ma nazala ba'da hijrah, dan Quran yang bersifat madani adalah setiap surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah al-madhab al-makani. Al-madhab al-makani artinya An-al-maki ma nazala bi Makkah bidawahi Makkah kal munazzal ala nabi fi Mina wa Arafat wal Hudaybiyah walau ba'dal hijrah. Madhab yang mengartikan dan mendefinisikan Makkah berdasarkan tempatnya. Ayat atau surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun di Makkah atau sekitar Makkah, sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Nabi di Mina, di Padang Arafah, di Hudaybiyah, walaupun setelah hijrah. Sedangkan Madani adalah ma nazala bil Madinah
bidawahil Madinah kal munazil alaihi fi Badar wa Uhud adalah surat atau ayat yang turun di Madinah atau sekitar Madinah sebagaimana surah atau ayat, surat atau ayat yang turun di Badar dan di Uhud. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW itu beliau berdakwah di Mekah sebelum hijrah 13 tahun. Kemudian usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Kemudian usia beliau menetap di Madinah 10 tahun, 63 tahun beliau meninggal dunia. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika beliau di Madinah, beliau juga sempat ke Mekah. Nah, inilah nanti yang akan membedakan antara madhab Zamani dan madhab Makani dalam mendefinisikan Quran al-Maki wal Quran al-Madani. Yang ketiga adalah al-madhab al-khitabi. Al-Maki ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Ayat ada surat Makiyah adalah sebuah ayat atau surat yang isinya mengajak berdiskusi, mengajak berbicara, memberi pencerahan akidah hukum kepada ahli Makkah, penduduk Makkah. Sedangkan Madani adalah mawaqa'ah khitaban ahli Madinah. Ayat Madani atau surat Madani adalah surat atau ayat yang mengajak berbicara, mengajak berdiskusi, mengajak berpikir atau memberikan pencerahan akidah atau syariah kepada penduduk Madinah. Para mahasiswa yang saya hormati, menurut para ulama, pendapat yang pertama ini madhab zamani, inilah pendapat yang paling banyak diterima dan dipergunakan oleh para ulama untuk mendefinisikan dan membedakan antara Quran Madani dan Quran Makki. Kenapa? Karena dalam madhab Makani dan madhab khitabi ini terdapat banyak kritik. Kasratul naqdi fil madhabil Makani wal khitabi. Selanjutnya adalah al-madhab az-zamani. Jika kita mengikuti para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama yang mendefinisikan bahwasanya Quran Makki adalah yang turun sebelum Nabi hijrah, berarti dia masih di Makkah. Sedangkan Quran Madani adalah ma nazala ba'da hijrah, adalah ayat atau surat yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka aturan ini ma nazala ba'da hijrah, pembatasan pengertian bahwasanya Quran Madani adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka pengertian ini mencakup manazala fi Makkah nafsiha fi amil fathi aw ami hajat hadil wada'i. Maka ayat yang turun di Makkah di tahun penaklukan kota Makkah atau di haji wada, karena maka ayat yang turun di Makkah ketika penaklukan kota Makkah atau ketika Rasul haji wada, karena kedua ayat ini, kedua kriteria ini adalah terjadi Fathul Makkah, Haji Wada ini terjadi setelah Rasul hijrah. Maka berdasarkan pendapat yang pertama madhab zamani ini, maka dia termasuk ayatul madaniyah. Yang selanjutnya adalah manazala badal hijrah, ini juga mencakup ayat-ayat yang turun di luar Madinah, baik dalam perjalanan Rasul atau peperangan Rasul setelah Rasul hijrah ke Madinah. Di antara ayat tersebut adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Al-Maidah ayat 3 ini ayatnya adalah madaniyah. Padahal ayat ini turun di Arafah di Makkahil Mukarramah ketika haji wada, haji Rasul yang terakhir menjelang wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini masuk kategori Madinah walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena ayat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah, kemudian suatu saat beliau menaklukkan kota Mekah, selanjutnya beliau haji wada. Tapi ayat ini turun setelah periode Madinah.
Al-yawma akmaltum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, wa aslamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian semua, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagi kalian semua Islam sebagai agama kalian semua. Yang kedua adalah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintah kalian semua agar memberikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan jika kalian semua menghukumi manusia maka hukumilah dengan adil. Oke, al-ayat. An-Nisa 58 ini termasuk dalam kategori surat Madinah, An-Nisa. Kemudian ayat Madinah, ma'anna nazala fi jawfil Ka'bah, padahal ayat ini turun di Mekah, tepatnya ketika Rasul masuk Ka'bah, maka Allah menurunkan ayat ini. Li'anna hatainil ayataini nazalata ba'da hijrah amal fath. Oke, menurut para ulama surat Al-Maidah ayat 3, An-Nisa 58, turunnya adalah ketika proses penaklukan kota Mekah. Oke. Kemudian ada an-naqdu fil madhab al-makani. Inilah kenapa ini diantara kritik yang ditujukan oleh beberapa ilmuwan Muslim perihal definisi yang mendefinisikan Mekah dan Madinah terfokus kepada tempat turunnya. Jadi hanya turun di Mekah atau turun di Madinah. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ayat itu adalah nazarat hadhi fi Tabuk? Jika ayat itu turun di Tabuk, bukan dari bagian Madinah, bukan bagian Makkah dan sekitar keduanya. Sebagaimana At-Taubah ayat 42. Pertanyaannya adalah bagaimana jika definisi Makkah dan Madinah itu, ayat Makkiyah dan Madaniyah itu didefinisikan berdasarkan tempat turunnya. Maka bagaimana dengan ayat-ayat yang turun di Baitul Maqdis, Yerusalem, Israel, sebagaimana Az-Zukhruf 45, sebagaimana Baitul Maqdis, Yerusalem, Israel itu bukan bagian dari Makkah, bukan dari bagian dari Madinah, dan bukan bagian dari sekitar keduanya. Itulah para mahasiswa yang saya hormati, kenapa para ulama lebih memilih al-madhab az-zamani, al-maki ma nazala qabla al-hijrah wal madani ma nazala ba'da al-hijrah, dalam mendefinisikan al-maki wal madani. Oke, selanjutnya adalah ahammiyatu ilmil maki wal madani. Apa sih urgensi mempelajari dan mengetahui ini loh ayat dan surat yang termasuk dalam kategori Makkiyah, ini loh ayat dan surat yang termasuk dalam kategori Madaniyah. Yang pertama adalah tamyizun nasikh minal mansukh. Kita akan mengetahui bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh. Tentu saja jika Rasul itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka secara hukum, nasikh itu artinya adalah sesuatu yang mengganti, sesuatu yang menghilangkan, sesuatu yang menghapus, menghilangkan, dan mengganti. Oke, itu nasikh. Mansukh itu adalah sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dan diganti. Tentu saja jika pengertian nasikh dan mansukh adalah seperti itu, maka tentu saja yang menghapus, mengganti, dan menghapus, menghilangkan, dan mengganti ini menempati tempat sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dan diganti. Pasti saja ayat Madinah yang turun terakhir itu pasti yang berposisi sebagai nasikh yang menghapus, menghilangkan, dan mengganti sebagian hukum bagi yang syariah, hukum syariah yang ada dalam Makkiyah. Oke. Nah, itulah nasikh dan mansukh. Untuk keterangannya silakan dipelajari dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah ma'rifatu tarki tasyri' wal wuqufi ala sunnatillah fit tadarruj bil ummah.
Yang pertama, yang kedua adalah mengetahui sejarah pensyariatan. Oke, sejarah pensyariatan. Yang kedua adalah mengetahui kebiasaan Allah, sunnatillah, bahwasanya Allah itu dalam membebankan sebuah syariat, membebankan sebuah hukum, membebaskan sebuah agama kepada umatnya, kepada hambanya, itu adalah bertahap. 13 tahun di Madinah, kemudian 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. At-tadarruj fi tasri' bertahap dalam pensyariatan itu artinya adalah minal usuri ilal furu'i. Pertama kali adalah yang diajarkan, diturunkan Allah kepada Sayyidina Rasulullah SAW adalah al-usul, perihal akidah. Selanjutnya furu', perihal syariah. Minal aqidah wal akhlaq ila syariah. Di Mekah diperkokoh fondasi tauhid, usuluddin, akidah, akhlak, kebersihan jiwa. Kemudian baru di Madinah diturunkan tentang hukum-hukum. Minal akhaffi ilal asqali. Artinya juga pertama kali diturunkan hukum-hukum yang ringan, baru setelah hatinya mantap, hatinya penuh keimanan, penuh ketauhidan, penuh akhlak yang suci, maka baru dikasih hukum-hukum yang berat. Oke, maka kesimpulannya adalah tarsihul asas al-fikriyah wal nafsiyah awalan. Maka dalam ad-dadal fit tasri', ketika Allah membebankan hukum kepada hambanya, maka yang pertama dilakukan adalah membenarkan pola pikirnya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Kemudian summa bina'ul ahkami wal awamiri wal nawahi 'alaiha saniyan. Yang kedua adalah setelah pikirannya sehat, pikirannya jernih, kemudian hatinya jernih, nafsunya stabil, maka yang kedua adalah baru diberi hukum, adanya larangan, adanya perintah. Itu yang dimaksud dengan at-tadarruj fit tasyri'. Yang selanjutnya adalah dengan belajar ilmu makiyah dan ilmu madani, kita akan mengetahui bahwasanya anal Quran, anal Quran salamah min taghyirin aw tahrifin. Al-Quran itu tidak ada satupun, baik satu huruf, satu ayat, satu huruf, satu lafaz, satu kalimat, satu ayat, satu surat yang dia taghyir, ada perubahan, atau tahrif, atau ada penipuan. Tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaga. Inilah faedah ketiga kita belajar dari Al-Quran Al-Madani wal Quran Al-Makki. Oke, selanjutnya adalah thariqatu ma'rifatil Makki wal Madani. Bagaimana sih cara untuk mengetahui ini loh ayat dan surat Makkiyah, ini loh ayat dan surat yang Madaniyah. Maka menurut para ulama ada dua cara. Yang pertama adalah as-sima', mendengarkan. Yang kedua adalah al-qiyas al-ijtihadi, dengan ijtihad. Yang dimaksud dengan as-sima' adalah al-muradu bihi an-naqlu an ahadis sahabati alladziina 'ashu fatratul wahyi wa syahadut tanzila. Aw an ahadit tabi'in alladziina sami'u dzalika minas sahabah. Yang dimaksud sima' ada juga biasa disebut dengan an-naql adalah kita mengetahui ayat ini atau surat ini di kategori Makkiyah atau Madaniyah adalah berdasarkan riwayat sahabat atau berdasarkan riwayat tabi'in yang tabi'in mendengar dari para sahabat. Jadi intinya adalah ada sahabat yang menjelaskan ini loh Makkiyah, ini loh Madaniyah. Yang kedua adalah dawabidun orifat bil istiqra, adalah dengan mengadakan penelitian ini loh aturan-aturan, ini ayat Makkiyah, ini ayat Madinah. Kenapa? Karena ini ada aturan-aturannya. Nah, oke, yang pertama
kita akan melihat bahwasanya tadi disebutkan cara mengetahui ayat ini makiyah atau madaniyah adalah as-simak. Ada riwayat dari sahabat atau tabi'in yang mendengar dari sahabat ayat atau surat ini termasuk kategori makiyah. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat 64, ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Menurut Al-Bazar dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini kan sahabat kecil ya. Beliau anak dari sahabat Abbas, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Seorang anak yang ketika lahir oleh Rasul didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tuhan ajari anak ini, Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fiddin, pahamkan dia permasalahan agama dan ajari dia takwil ayat suci Qur'anmu. Oke, menurut Ibnu Abbas, Al-Anfal ayat 64 ini adalah nazalat lima aslama Umar bin Khattab, turun ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Wa minal ma'lum, tentu saja kita ketahui anna Umar qad aslama fi Makkah, bahwasanya Umar itu berislamnya, masuk Islamnya adalah di Makkah. Fal ayat idan makiyah, maka pasti saja ayat ini termasuk ayat makiyah. Oke. Kita mengetahui makiyah Al-Anfal 64 ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ini namanya adalah as-sima. Yang kedua adalah hadis wa Aisyah. Hadis Aisyah, istri Rasulullah yang bergelar Al-Humairah. Beliau berkata, laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin. Sungguh telah turun kepada Nabi Muhammad di Makkah ayat 46 dari surat Al-Qamar. Dari sa'atu mau'iduhum wa sa'adu adha wa amar. Oke, Al-Qamar 46 ini termasuk dalam kategori makiyah. Kenapa? Karena ada sahabat yang namanya Aisyah meriwayatkan Al-Qamar 46 ini turun di Mekah. Ini namanya adalah as-sima. Oke, yang kedua adalah al-qiyas al-ijtihadi. Di antara aturan ayat yang menurun yang menjadikan ayat ini masuk dalam kategori makiyah, masuk dalam kategori Madinah adalah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ini sahabatnya Ibnu Abbas ya. Adalah kullu syai', ini adalah aturannya. Kullu syai'in fihi ya ayyuhan nas fa huwa Makkah. Jika ada ayat, ada surat, ada ayat yang dia ya ayyuhan nas awalnya, maka dia dapat dipastikan dia adalah Makkah. Selanjutnya adalah wa kullu syai'in nuzila fihi ya ayyuhalladzina amanu fa huwa bil Madinah. Jika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti dia termasuk dalam kategori Madaniyah. Oke, kecuali tapi perkataan Ibnu Abbas ini mengecualikan mengecualikan ada pengecualiannya. Di antaranya adalah ya ayyuhan nas. Dalam Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oke, kedua ayat ini Al-Baqarah 21, Al-Baqarah 168 dimulai dengan ya ayyuhan nas, namun dia masuk dalam kategori Madinah, bukan Mekah. Kenapa? Karena semua ayat yang termaktub dalam Al-Baqarah dia masuk dalam kategori Madaniyah, walaupun dia diawali dengan ya ayyuhan nas. Yang kedua adalah kullu suratin fiyal istifta bil huruf al-muqatta'ah fayya makiyah siwa zahrawain. Oke, semua surah Al-Quran yang diawali dengan ahruful muqatta'ah, pembukaan surat yang membaca hurufnya dengan suara hurufnya. Contohnya ahruful muqatta'ah itu alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, toha, to dan ha, yasin. Nah, itu namanya ahruful muqatta'ah, dibaca jelas dan terpotong-potong. Oke, maka
Jika ada yang seperti ini, ahruful muqatta'ah ini alif lam mim ra kaf ha ya ain shad qaf ta ha shad. Nah, itu ya. Itu di antara ahruful muqatta'ah, maka dapat dipastikan dia makkiyah kecuali ahruful muqatta'ah yang ada dalam Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia termasuk Madinah. Yang selanjutnya adalah setiap surat yang ada kata kalla. Oke, seperti kalla la wazar, kalla bal qona. Nah, itu termasuk Anda lihat itu nanti suratnya pasti makkiyah. Kullu suratin fiha dzikru Adam wa iblis fa hiya makkiyah siwa suratil Baqarah. Setiap surat Al-Qur'an yang mencantumkan cerita Adam, cerita iblis, pasti dia adalah makkiyah. Oke, kecuali jika cerita ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Oke, selanjutnya adalah setiap surat yang ada kewajiban haji, kewajiban puasa, atau had ya, takzir, atau menerangkan surat orang-orang munafik, dan maka pasti dapat dipastikan dia adalah Madinah. Oke, kecuali surat Al-Ahqaf. Oke, kita akan berpindah adalah Al-Quran Al-Maki min Haisul Maudu'. Kita akan belajar apa sih tema-tema. Nah, ini kita akan melihat dari temanya. Kalau sebelumnya kita berbicara bagaimana sih cara mengetahuinya, kita akan sekarang belajar bagaimana sih tema yang membedakan, apa sih tema yang membedakan antara Al-Quran Al-Maki wal Quran Al-Madani. Kalau Al-Maki adalah ayat yang turun sebelum Rasul hijrah. Kalau Al-Quran Al-Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi SAW hijrah kembali ke Madinah, walaupun ayat ini turun di Mekah. Oke, dari segi maudhu tema, ini surat dan ayatnya, ini contohnya. Dari segi tema, kalau dia adalah makiyah, Al-Quran Al-Maki adalah taqriru usulil aqaid al-imaniyah wal iman bil yaumil akhir. Oke, adalah untuk memantapkan usulul aqaid al-imaniyah, akidah keimanan, rukun iman ya. Iman kepada Allah, iman amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dia rukun iman yang 6 itu ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah. Ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada syahadat kepada nubuat dan risalah kenabian, kemudian kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Inilah di antara modul tema. Yang pertama Al-Quran Al-Madani. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Al-Qasas 6973, Qaf 6-11, dan yang paling banyak kita baca adalah Al-Ikhlas 14. Perihal akidah. Katakanlah dia, Allah itu Esa. Allah itu tempat berlindung. Allah itu tempat kita meminta semua hajat kita. Allah tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang menyamai, yang menyerupai, yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perihal tentang keyakinan akidah kita sebagai seorang mukmin. Yang kedua adalah tema dari surat Makkiyah itu adalah al-hamalah ala syirki wal wasaniyah wal ilhad wad dahriyah wa iqamatul hujjaj wal barahin ad-damigha ala budlani aqaidihim az-za'ighah. Yang kedua kategori al-ayah awis suwar al-Makkiyah, dia adalah adanya kritikan dan kecaman kepada atas perilaku kesyirikan, baik karena menyembah patung, mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Tuhan, atau mendewakan kecerdasan dan lain sebagainya. Sebagaimana bisa kita ketahui bahwasanya dalam surah Al-Hajj, Al-Ankabut, Luqman, dan Zukhruf,
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala musta'inan bidurbil amsal wa anwa'il bayanat. Dalam surat itu, dalam ayat itu terdapat beberapa metafora sebagaimana kita lihat dalam Al-Hajj 73 dan 74. Yang selanjutnya yang ketiga adalah al-istidlal bidalailil anfus wal aqwan ala udmatillahi ta'ala wa sultanihi. Termasuk kategori al-ayat was suwar al-makkiyah adalah setiap surat atau ayat yang bisa kita pergunakan untuk merasakan, meyakini, dan melihat keagungan Allah dengan berdalil kepada diri kita sendiri atau berdalil tentang alam semesta. Bisa kita lihat dalam Luqman 20:27, Al-An'am 95-99. Oke, yang keempat adalah i'tida'ul Qur'an al-Maki bi qisasil anbiya ma'a qawamihim. Hatta kada dzalika ay yakuna 'alamata tamyizihi id lam yujad qisasul anbiya'i fil Qur'anil Madani illa fi suwarin qalilatin. Ayat atau surat Maki itu adalah dia banyak menceritakan perihal para nabi dan kaumnya. Inilah ciri yang paling spesifik di antara ciri yang paling spesifik ayat ini atau surat ini termasuk kategori Makiyah. Karena biasanya surat Madaniyah, kecuali dalam beberapa suratnya, itu jarang sekali menggelar cerita tentang para nabi. Oke, kita lihat Ghafir 52-45. Inna lanansuru rusulana, kata Allah, sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami, walladina amanu fil hayatid dunya, dan menolong orang-orang yang beriman dalam di kehidupan dunia. Oke. Selanjutnya adalah syarhu usulil akhlaqin, yang kelima, yang terakhir ya, jadi paling spesifik dari Al-Qur'an atau surat dan ayat Makiyah. Syarhu usulil akhlaqi, menerangkan fondasi akhlak. Wa qawaidi 'amatin fil ijtima'i, dan norma atau moral yang diakui kebenarannya oleh syariat Islam yang berlaku di tengah masyarakat. Oke, sebagaimana bisa kita lihat dalam Al-Isra 33 dan 39 perihal 10 wasiat perihal akhlak dan hubungan sosial, mulai ayat 33 sampai 39. Pertama, jangan berzina. Kemudian jangan membunuh. Kemudian jika kalian diperbolehkan berperang, maka jangan melebihi batas. Kemudian jangan mendekati atau memanajemen atau mengelola harta anak yatim kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Kemudian tepatilah janji. Kemudian takarlah takaran dan timbanglah timbangan dengan baik. Selanjutnya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan berbicara, berkomentar tentang apa yang tidak kalian ketahui. Wala tamshi fil ardi maraha, selanjutnya jangan berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Yang terakhir adalah janganlah kalian jadikan Tuhan selain Allah ketika kalian semua telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kategori karakteristik dari ayat atau surat Makiyah. Ini yang terakhir adalah menjelaskan tentang akhlak yang baik, menjelaskan perihal akhlak dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya adalah Al-Quran Al-Madani min haisul mawdu', Quran Madinah jika dilihat dari temanya. Maka yang pertama adalah bayanu juz'iyyati tasyri' wa tafasil ahkam al-amaliyah, menerangkan tentang pensyariatan dan hukum praktis yang sudah mulai dispesifikkan, seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, talak, menyusui, atau kisos. Ini adalah karakteristik Quran Madani. Bisa kita lihat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan An-Nur.
Selanjutnya adalah dakwatu ahli kitab, mendakwai ahli kitab sebagaimana Al-Baqarah, Al-Imran dan Al-Maidah. Selanjutnya adalah wasful munafiqin, menceritakan karakter orang-orang munafik sebagaimana dalam surat Al-Munafikin. Kemudian ayat adalah bayanul ahkamil khassati bil alaqati bainal ummatil islamiyyati wa ghairiha. Adalah menerangkan hukum yang khusus perihal hubungan umat Islam dengan umat yang lainnya, baik bainad duali ketika sudah dalam bentuk bernegara, sebagaimana juga bagaimana harus berperang, bagaimana harus akad damai, kemudian ketika menang mendapatkan rampasan, dan ketika menahan tahanan perang. Bisa kita lihat dalam Al-Baqarah, Al-Anfal, Baro'ah, Al-Qidah, Al-Fatih, dan Al-Hasyr. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara, ini yang terakhir ya, Al-Quran Al-Maki min haisul uslub. Bagaimana sih bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran, bahasa itu tata bahasa. Tata bahasa yang spesifik membedakan antara ini Al-Quran Al-Maki dan ini Al-Quran Al-Madani. Maka jika dia Al-Quran Al-Maki, maka uslubnya, tata bahasanya adalah yaghlibu alaihi qasrul ayat was-suwar. Ayatnya dan suratnya pendek-pendek. Kalau ayat dan suratnya pendek-pendek, maka kasratul fawasil Al-Qur'aniyah. Maka banyak ini ya. Ya jelas ayatnya pendek-pendek, banyak potongannya. Kemudian kasratul uslubi ta'kid, banyak penguatnya, ada sumpahnya ya, ada sumpahnya, ada pengulangannya, ada taukidnya, ada wallahi, ada wal asri, wan najmi, wasyamsi, wa buhaha, wa buha, demi itu ya. Namanya adalah qasam. Itu adalah ada taukid penguat. Kemudian sebagaimana bisa kita lihat, kemudian yang terakhir adalah al-ayat al-makkiyah yuksiru fiha ad-jazim al-hissi. Dan selanjutnya ayat makkiyah itu juga mengajak untuk ini ya, untuk berpikir perihal hari kiamat, surga, neraka, yang mengajak agar pendengarnya tidak hanya terfokus dalam kehidupan dunia, tapi juga melampaui untuk menjadi manusia spiritual yang juga memperhatikan kehidupan akhiratnya. Nah, ini bisa kita lihat dari simati usulu bil Qur'anil Maki, tata bahasa Quran Makiyah ini bisa kita lihat baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini adalah ayat ini ya, inna fakkara wa qaddara faqudila kaifa qaddara summa qudila kaifa qaddara summa nadara summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hada illa sihrun yu'sar. Oke. Kita lihat ayatnya pendek, banyak fasilahnya. Oke. Kemudian mengajak berpikir. Nah, itu adalah berbeda dengan Madaniyah nanti ya. Nah, kalau Madaniyah kita lihat Al-Quran Al-Madani min haisul uslub. Tata bahasa jika dia termasuk Quran besar Madani adalah tulu tiwalu aksari suwar wal ayat kasuratil Baqarah wa Ali Imran. Biasanya ayatnya dan suratnya itu panjang sampai 200. Bahkan lebih dari 200. Mungkin ada yang satu halaman itu satu ayat. Dalam Al-Baqarah itu ya, ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu kan satu apa? Satu ayat, satu surat. Satu lembar, satu kaca itu. Yang selanjutnya adalah ghaliban ma tasluku sabilal wudu'. Biasanya emosi yang dibangun dalam surat Madaniyah ini adalah penuh dengan ketenangan.
Berbeda dengan emosi yang dibangun dengan uslub surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu mengajak berpikir, membongkar akidah, membongkar akhlak, akhirnya banyak emosi yang meluap-luap. Nah, kenapa? Karena yang diajak berbicara dalam suaril Makkiyah adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli kitab. Oke. Sedangkan yang diajak bicara dalam fase surat Makkiyah ini, surat Madaniyah adalah orang-orang yang beriman. Para sahabat yang saya hormati, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan di Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.